Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Sesuai judul ya teman-teman. Jadi di sini aku mau sharing tips sukses SKD CPNS. Namun yang mau aku sharing di sini adalah yang menurut aku itu hal-hal kecil namun penting yang biasanya sering dilupain. Dan ini benar-benar sangat menentukan nasib teman-teman apakah nanti hasilnya itu maksimal atau tidak. Aku sengaja milih topik ini karena kalau sharing tips pengerjaan soal SKD ya TWK, TIU dan TKP itu aku rasa udah banyak banget ya di YouTube dan di mana-mana itu udah banyak banget. Jadi aku rasa udah basi ya kalau mau ngasih tips pengerjaan soal. Jadi makanya aku pilih sharing tips uh, terkait hal-hal kecil namun penting yang biasanya sering dilupain gitu. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman yang lagi mau ikut tes SKD CPNS. Jangan lupa ditonton sampai habis, di like, di komen, dan tentunya di subscribe. Oke, sebelum kita masuk ke tipsnya, saya ucapkan dulu selamat bagi teman-teman yang udah lolos seleksi administrasi ya, yang sekarang lagi nungguin tes SKD-nya, pasti lagi deg-degan gitu kan. Pasti udah banyak banget latihan mengerjakan soal dan lain sebagainya, udah benar-benar persiapan. Jadi pasti benar-benar lagi deg-degan banget tentunya untuk nunggu tes SKD. Cuman saran saya buat teman-teman, jangan terlalu panik ya, jangan terlalu overthinking, jangan terlalu khawatir gitu. Bawa santai aja karena kalau kita terlalu panik nanti akan berpengaruh nanti pada saat kita tes CPNS nanti gitu. Jadi ya santai aja sih teman-teman gitu. Yakin aja pada kemampuan diri sendiri, yakin aja semuanya sudah diatur oleh Tuhan, semuanya itu sudah kita akan diberi yang terbaik gitu. Jadi nggak usah terlalu banyak kekhawatiran gitu. Oke, kita masuk saja ke tipsnya ya. Ke tips yang pertama buat teman-teman yang mau ikut tes CPNS. Kalau misalnya teman-teman itu waktunya itu tesnya itu siang ataupun pagi, pastikan teman-teman itu sudah mengisi perut terlebih dahulu sebelum ikut tesnya gitu. Jadi pada saat teman-teman udah mengikuti tesnya itu tidak ada masalah perut lagi gitu loh teman-teman. Tidak lucu kan kalau misalnya pada saat teman-teman mengerjakan soal perutnya bunyi karena kelaparan atau karena perutnya kosong gitu kan, akhirnya itu membuat teman-teman nggak konsentrasi. Jadi saya saranin teman-teman sebelum ikut tes itu isi perut terlebih dahulu. Kalau misalnya pagi sarapan dulu, kalau misalnya siang pastikan makan siang terlebih dahulu gitu, karena itu sangat mengganggu kalau misalnya nanti kita kelaparan pada saat tes. Nah, itu tips yang pertama, teman-teman. Tips yang kedua, pada saat teman-teman mau ikut tes SKD-nya dan teman-teman sampai di lokasi, sebelum sampai di lokasi teman-teman harus periksa hal-hal yang perlu dibawa gitu kan, termasuk kayak kartu seleksinya gitu. Dulu pada saat aku ikut tes itu ada kejadian ya, ada beberapa teman aku yang nggak dibolehkan masuk ke ruang tunggu karena kartu SKD-nya itu belum ada barcode resmi dari BKN-nya gitu. Jadi teman-teman aku saranin print sehari sebelum ikut tes aja gitu, karena biasanya ada perubahan-perubahan. Teman-teman yang tidak ikut diperbolehkan masuk ke ruang tunggu itu karena mereka ngeprintnya itu jauh-jauh hari sebelum SKD gitu, dan ternyata di kartu itu belum ada barcode resminya gitu. Jadi akhirnya mereka nggak diperbolehkan masuk karena nggak ke record ya barcode-nya. Jadi akhirnya mereka disuruh ngeprint dulu baru diperbolehkan masuk. Ya itu pasti akan
membuat kita panik kan tentunya kalau misalnya kejadian seperti itu. Jadi saya saranin teman-teman benar-benar cek kartunya dulu apa udah ada barcode resminya atau tidak. Dan ya mungkin berbeda ya tahun ini, jadi teman-teman bisa lah tanya ke teman-teman yang lain yang udah ikut mungkin gitu. Itu tips yang kedua. Tips yang ketiga, teman-teman gak usah perlu banyak bawa barang ya, karena barangnya nanti akan dititipin ke petugas. Kita cuman bawa diri aja ke dalam gitu. Even kayak alat tulis juga udah disediain di dalam. Kita kan ngerjainnya CAT ya, komputer ya. Jadi semuanya tuh kita berfokus ke layar aja sebenarnya gitu. Jadi nggak usah perlu banyak bawa kayak peralatan tulis, nggak perlu perhiasan apalagi, karena nanti itu akan disuruh dibuka, ditaruh di tas. Akhirnya nanti kita malah khawatir itu hilang, akhirnya mengganggu konsentrasi kita pada saat ikut tes gitu kan. Jadi saya saranin nggak usah bawa barang-barang perhiasan, aksesoris itu nggak usah dibawa. Even ikat pinggang pun nanti akan disuruh dilepas gitu loh. Jadi teman-teman nggak usah perlu banyak bawa barang gitu. Itu tips yang ketiga. Tips yang keempat adalah teman-teman pada saat sudah sampai di lokasi tes, saya saranin teman-teman gak usah terlalu grogi, gak usah terlalu nervous, bawa santai aja, relax gitu. Kalau aku sih dulu cara biar relax itu ngajak ngobrol ya teman-teman yang di samping gitu. Kebetulan dulu ada teman sih dari sesama alma mater ya, dari ITB, jadi akhirnya ngobrolnya nyambung, enak gitu. Jadi dengan begitu kita akan relax gitu, nggak terlalu nervous gitu untuk masuk ke dalam pada saat kita di ruang tunggu gitu. Jadi karena menurut saya itu akan berpengaruh ya, dengan kita relax, dengan kita santai, itu kita juga pada saat nanti mengerjakan soalnya itu akan lebih santai dan tidak panik, sehingga semuanya itu akan terasa gampang lah gitu kan. Kalau misalnya kita ngerjain soal dengan keadaan yang fresh gitu kan, semuanya itu akan terselesaikan dengan gampang atau mudah gitu kan. Jadi itu tips yang keempat teman-teman. Jadi jangan panik, jangan nervous, bawa relax saja. Nah yang selanjutnya, tips yang kelima adalah pastikan teman-teman mengetahui posisi toilet gitu. Karena kalau aku ya biasanya sebelum masuk itu pasti ke toilet dulu gitu. Jadi kalaupun nanti pada saat pengerjaan tes kan kita kan waktunya sedikit ya gitu. Kalau misalnya amit-amit ya tiba-tiba kita harus terpaksa ke toilet, kita udah tahu posisinya, jadi nggak nyari-nyari lagi, nggak habisin waktu lagi gitu. Jadi pastikan teman-teman udah tahu, jadi nanti akhirnya nggak makan waktu gitu. Nah tips yang ke-7 ya, yang selanjutnya lah gitu. Tips yang selanjutnya adalah pastikan posisi duduk teman-teman itu posisi yang ternyaman gitu. Kalau saya dulu emang nggak suka AC ya gitu, jadi sengaja milih jauh yang dari AC gitu. Karena dulu ya sempat ada tes yang aku ikutin, bener-bener AC-nya itu nembak ke posisi aku duduk, sehingga baru beberapa menit udah aku kedinginan gitu kan, dan terpaksa harus ke toilet, dan itu akan makan waktu banyak dengan waktu tes yang sangat singkat gitu ya. Jadi itu sangat mengganggu sekali gitu. Kalau misalnya nggak keluar pun pasti akan mengganggu konsentrasi kan. Kalau lagi sesak ke kamar mandi, ke toilet gitu kan, itu sangat mengganggu konsentrasi banget gitu. Jadi teman-teman pastikan udah milih posisi, karena kalau aku dulu ya nggak ditentukan ya kita duduk di mana, kita bisa milih sendiri gitu. Jadi teman-teman harus pilih posisi duduk yang pas. Terus tips yang terakhir ya, ya ini semua udah tahu lah ya, berdoa yang banyak, mohon doa restu orang tua, keluarga, sahabat, semoga tesnya itu dilancarkan dan dimudahkan. Sekedar info aja ya, kalau untuk pengerjaan soal-soal SKD CPNS, saya saranin teman-teman ikut yang online yang kayak IELTS CPNS gitu ya. Dulu saya ikut itu beberapa kali, dan itu akan membuat kita lebih terbiasa mengerjakan tes secara real ya. Jadi kita tahu kelemahan kita di mana, dan kita bisa buat strategi untuk mengerjakan soalnya seperti apa.
Nah, itu dia teman-teman tips dari aku. Semoga bermanfaat buat teman-teman dan saya ucapkan selamat mengikuti tes SKD CPNS. Semoga hasilnya yang terbaik dan semoga menjadi PNS di tahun ini. Sukses terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.